Saya ini paling takwanya makhluk, tetapi aku pun bangun malam dan aku tidur. Aku puasa dan tidak berpuasa, dan aku menikah, kata Rasulullah. Barang siapa tidak senang dengan kesunahanku, Rasulullah mengatakan seperti itu. Apa ya tadi? Bahwasanya ya bangun malam, ya begitu juga puasa, ya begitu juga menikah. Salaisa minni, kata Rasulullah, bukan bagian dariku. Ya Habibana, ya Habibana, Abdurrahman Sadat, ya Syekhana, ya Syekhana, Khariqin Azad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah kita ketemu lagi teman-teman dalam dakwah pejuang hidayah. Setelah udah beberapa kali kita tidak melakukan take karena ada beberapa kondisi yang tidak bisa memungkinkan untuk kita syuting dakwah pejuang hidayah. Alhamdulillah hari ini sudah membersamai kita guru kita Habib Ali Ridho bin Ahmad Assegaf. Semoga kita doakan beliau selalu Allah kasih kesehatan, kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan temanya tentang pernikahan. Pernikahan di sini lebih kepada untuk awal mula pranikah. Apa aja sih yang harus teman-teman punya bekal dalam pernikahan itu? Kemudian syarat-syarat sah seperti apa yang pernikahan yang bisa menyebabkan pernikahan itu sah atau tidak sah. Nanti akan kita tanya langsung sama guru kita Habib Ali. Langsung aja ya. Assalamualaikum Habib Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Habib. Alhamdulillah sehat. Ini kita lama sekali ini. Terlalu lama libur ya. Terlalu lama libur kelihatannya. Kita istirahatnya terlalu lama ini. Kemarin juga sempat Habib Ali berapa? Sebulan yang lalu ya Habib? Ya lebih ya, mungkin hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Jadi Habib Ali itu qadarullah sakit. Sakit apa Habib? Kalau kata dokter sih ya apa namanya, DB. Oh DB. Cuma kalau ada temen ya bilang itu kecapean karena kurang istirahat, nggak terjaga, akhirnya sakit. Iya, itu juga apa trombositnya turun drastis ya? Iya, trombosit itu turun sampai di angka rendah banget kok. Berapa ya kemarin terakhir kali itu? Sampai turun di angka 15 atau 20. Yang sebetulnya standarnya berapa? Standarnya itu antara 150 ke atas sampai 300. Ya pantas Bib itu. Soalnya sebelum masuk itu kita sempat ketemu ya Bib ya. Kan Habib mau ke Madura ya. Mau ke Madura sempat ketemu, ya nggak ada apa-apa sih. Cuman kok pas balik tahu Habib udah di rumah sakit. Loh, kok udah di rumah sakit malahan. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesehatan, terus Habib sekarang juga udah mulai aktivitas kembali lagi Habib. Alhamdulillah. Jadi temanya kali ini nih pernikahan tapi lebih ke pranikah sih Bib. Gitu. Kan banyak nih orang sekarang nikah tuh ada yang bingung Bib. Satu sisi bingung, aku belum mapan nih, belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya ini gitu. Kerja juga masih kontrak, belum tetap gitu. Untuk meminta tuh gak berani gitu. Tapi ada juga yang bilang yang itu nggak usah dipikir gitu, karena Allah nanti akan menjamin ketika kamu menikah Allah akan mudahkan rezeki itu. Nah itu sebetulnya seperti apa sih biar teman-teman di sini juga yang untuk melangkah nih udah semakin mantap, yang belum jadi lebih tahu. Mungkin Abi bisa menjelaskan. Pernikahan ini adalah sesuatu yang memang dianjurkan, ya, dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pernah dalam sebuah kisah ketika ada orang yang kepo sama Rasulullah, kepingin tahu Rasulullah kayak apa sih kehidupannya dalam sehari-hari. Maka orang ini kepo. Ketika mereka mencari tahu dari istrinya Rasulullah, dari Sayyidah Aisyah, mereka mengatakan, masa sih Rasulullah ibadahnya cuma seperti itu katanya. Saya saja, kata sahabat ini, meninggalkan yang namanya menikah. Saya meninggalkan untuk menikah. Karena dengan menikah waktu saya ibadah dengan Allah itu kan akan berkurang. Ya kan? Maka saya akan tinggalkan yang namanya menikah. Yang satunya lagi bilang, saya nggak pernah tidur malam, tiap malam selalu ibadah, selalu sholat. Yang satunya lagi, saya nggak pernah nggak puasa, saya puasa terus tiap hari nyambung. Maka berita ini sampai ke Rasulullah.
Ketika Rasulullah dengar, dipanggil sama Rasulullah, dinasihati sama Rasulullah. Saya ini paling takwanya makhluk di dunia. Rasulullah berkata, saya ini paling takwanya makhluk, tetapi aku pun bangun malam dan aku tidur. Aku puasa dan tidak berpuasa, dan aku menikah, kata Rasulullah. Barang siapa tidak senang dengan kesunahanku, Rasulullah mengatakan seperti itu. Apa ya tadi? Bahwasanya ya bangun malam, ya begitu juga puasa, ya begitu juga menikah. Salaisa minni, kata Rasulullah, bukan bagian dariku. Ya, jadi pernikahan ini sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam pernikahan ini masuk ahkamul khamsah, masuk 5 hukum, wajib, kemudian habis itu mandub, ya mubah, makruh, haram, ini masuk. Terkadang seseorang hukum menikahnya itu wajib ketika kalau dia nggak menikah akhirnya berzina, maka hukumnya dia menikah wajib. Ada orang hukum menikahnya mungkin mubah, boleh, ya ketika memang dia mungkin belum waktunya, masih muda, ya masih bisa berkarya dan sebagainya, nggak harus cepet-cepet bisa kepingin nikah, dia kuat untuk urusan syahwatnya, maka nggak apa-apa, ditunda dulu. Cuma kebanyakan orang tadi mengatasnamakan menunda nikah karena belum sukses. Iya betul. Karena belum kaya, belum mapan. Belum mapan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau mereka itu orang-orang yang fakir, maka Allah akan cukupkan. Masya Allah. Allah akan jadikan mereka orang yang cukup, orang yang kaya. Karena dengan pernikahan ini Allah akan bukakan pintu rezeki. Ya, jadi syaratnya orang menikah itu bukan harus kaya, bukan banyak harta, tapi bukan alasan untuk kita nggak ikhtiar untuk bekerja dulu. Tetap kita ikhtiar. Cuma jangan kita menikah setelah target kita punya rumah, punya mobil, punya ini, nggak bakal nikah. Betul. Sampai tua. Iya kalau dapat, kalau enggak. Kalau dapat. Ya enggak. Iya. Maka pernah di zaman Nabi itu ada ketika Nabi kumpul ini sama sahabatnya, ada satu wanita angkat tangannya, Rasulullah, ada seseorang dia telah menyerahkan dirinya untukmu. Tolong lihatlah. Kepingin dinikah sama Rasulullah. Perempuan itu terus, Rasulullah diam sampai 3 kali. Akhirnya yang ketiga kali salah seorang sahabat berdiri, ya Rasulullah, biar nikahkan saja dia denganku. Akhirnya kata Rasulullah, oke, akan aku nikahkan denganmu, tapi coba kamu mahar apa yang kamu miliki? Mungkin kamu punya paling tidak cincin perak, cincin terbuat dari besi sebagai mahar. Akhirnya pergi, dicari, balik nggak punya, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, miskin. Terus Rasulullah bertanya, terus apa yang kamu punya? Apakah kamu punya hafalan di dalam Al-Quran yang bisa dijadikan mahar? Ada, ya Rasulullah, saya hafal surat ini. Baik, sama Rasulullah dinikahkan dengan mahar surat daripada Al-Quran tersebut. Oh bisa ya Bib? Bisa. Dengan mahar hafalan surah itu? Iya. Sudah sah itu ya? Sah. Dan di sini Rasulullah mengajarkan tidak harus kaya, tidak harus mapan, tetapi ketika seseorang punya kemantapan di dalam membangun rumah tangga, itu sudah menjadi sebuah pondasi yang kuat untuk dia berkehidupan. Belum tentu orang yang kaya, yang mapan, dia siap untuk menikah. Dan tidak menunjukkan orang yang miskin tidak siap untuk menikah. Mungkin dia lebih siap daripada orang lain untuk berkeluarga. Dari orang-orang yang mampu, seperti itu. Tapi terkait untuk masalah pondasi ilmu agama itu sendiri,
Gimana Bib? Maksudnya apakah paling enggak kamu harus mengerti apa dulu atau apa gitu? Ya paling tidak dia seorang laki-laki harus tahu tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Ini paling penting. Iya. Karena kunci kesuksesan di dalam membangun rumah tangga itu adalah ketakwaan. Semakin orang itu takwa, maka hubungan rumah tangganya semakin berkah. Pernah di zaman Nabi ada sahabat namanya Julaibib, kalau pernah dengar. Julaibib ini sahabat yang miskin juga, ya sampai dikatakan suka jadi gelandangan di kota Madinah. Julaibib ini dinamakan Julaibib soalnya tubuhnya kecil, suka pakai jubah tapi jubahnya kecil. Julaibib. Suatu saat sama Rasulullah, Julaibib, ayo kamu tak nikahkan. Ya kan? Julaibib sadar diri, saya siapa? Saya orang susah. Ya kan? Akhirnya ya sudah ya Rasulullah, saya ikut. Digandeng sama Rasulullah. Datang ke rumahnya orang dermawan di zaman itu, sahabat yang dermawan, yang kaya. Ketika sampai, Rasulullah bilang, kamu punya anak perempuan, mau saya pinang. Wah seneng. Wah, anak saya mau dipinang sama Rasulullah. Ya. Ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, boleh. Rasulullah terus berkata, bukan buat saya tapi buat Julaibib. Hah, kaget langsung. Ya Rasulullah, masa engkau mau pinang anakku dengan orang seperti ini? Dengan orang seperti ini. Akhirnya orang tuanya berat, nggak setuju. Cuma anaknya dengar, anak perempuannya dengar. Kata anak tersebut, wahai abah, jangan engkau kecewakan, jangan engkau tolak. Ini yang bawa bukan siapa-siapa, Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah ini menunjukkan sesuatu atau mengarahkan sesuatu kecuali itu hal yang terbaik, hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak peduli orangnya seperti apa. Yang penting ini yang bawa siapa? Rasulullah. Ya kan? Akhirnya dinikahkan. Nah, dalam sebagian kan dikatakan di dalam hadis, seseorang itu kan harus ada syaratnya kalau pernikahan itu harus sekufu. Sekufu itu harus sederajat. Nah, yang dimaksud sederajat ini, ada orang memaknai sederajat ini, ulama memaknai dengan ya kalau orang pengusaha ya dapat pengusaha. Ya, kemudian ulama dapat ulama. Santri sama santri. Santri sama santri. Ya. Habaib sama syarifah. Seperti itu. Tetapi ada juga yang memaknai yang dimaksud sekufu ini, sekufu fi taqwa, di dalam ketakwaan. Takwanya ini sekufu. Ya kan? Karena dari kisah ini kan dari segi kaya dia miskin, ini kaya. Tapi Rasulullah tetap menjodohkan. Karena apa? Sekufu di dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bib yang baru nih. Karena kan ya itu yang kita bilang, sekufu itu kan biasanya menyamakan itu tuh, strata sosialnya kan, habaib, syarifah, santri-santri. Ternyata sekufu itu nggak hanya cuman itu gitu. Ternyata dalam hal ketakwaan berarti dekat apa ya? Dekatnya kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Karena memang apa ya, dalam kafaah ini perlu sangat diperhatikan. Karena banyak ya ketika kita nggak memperhatikan kafaah, itu akhirnya nggak bisa berjalan baik rumah tangga ini tadi. Iya sih. Ya, harus. Jadi tetap misalnya kafaahnya antara tadi anaknya kiai dengan anaknya kiai itu tetap harus terjaga. Tapi dalam segi lain itu Rasulullah pun memperbolehkan kafaah di dalam ketakwaan. Kafaah di dalam ketakwaan. Kayak ada ini ya, pilihan gitu ya Beb ya. Jadi maksudnya tidak harus selalu di sana gitu kan gitu. Tidak harus selalu di sana. Iya, bisa untuk ada yang lain, tapi memang tujuannya kan satu, nanti baliknya memenuhi sunnahnya itu. Benar, tapi kan memang kita tahu bahwasanya Julaibib adalah sahabat yang soleh. Masya Allah. Takwa. Keadaannya susah, tapi hubungannya sama Allah luar biasa. Maka nggak mungkin Nabi asal menjodohkan.
Dan calon istrinya pun yang solehah juga, mau menerima Julaibib apa adanya. Ya nggak mungkin ya Rasulullah Nabi main asal milih gitu kan, pasti dia tahu gitu. Kayak oh ya udah ini gitu. Kadang juga orang tuh, kadang tuh gini Bib, ya bukan jelek sih, ini nggak salah juga karena memang kita pasti ngeliat sesuatu kan dari dohirnya dulu ya. Yeah. Kadang memang ada orang yang mungkin penampilannya atau strata sosialnya memang dia mungkin kurang ya di bawah atau apa. Tapi ternyata ketika malam dia yang selalu menadahkan tangan, yang berdoa kepada Allah, yang dimana doa-doanya itu selalu Allah terima gitu. Iya. Tapi memang apa ya Kang Nadir ya? Karena apa ya, kafa'ah itu memberikan dampak sosial soalnya. Di sini masalahnya. Iya sih. Kalau kita nggak memperhatikan tentang kafa'ah, yang penting nikah. Iya. Ya kan? Maka kita harus siap konsekuensinya. Kan kita nikah juga kepengen ridhonya orang tua. Iya betul. Kalau orang tua kita nggak ridho, Iya sih. sia-sia kan. Ridho Allah fi ridhol walidin. Ridhonya Allah ada di ridhonya kedua orang tua. Iya sih. Jadi tetap kita nggak bisa lepas dari itu. Berarti ya memang secara kufu, kemudian kalau yang tidak bisa kufu itu lebih kepada ketakwanya, tapi juga dilihat harus ada ridho dari kedua orang tua. Mau cari cantik tuh nggak ada larangan kok. Nabi sudah mengatakan kok, nikahilah wanita sebab 4 hal. Kecantikannya, atau sebab hartanya, atau sebab nasabnya. Tapi Nabi mengatakan fadfar bidatid-din, agamanya. ya kan? Tapi pedulikanlah yang paling utama adalah sebab agamanya. Masya Allah. Boleh kita mau lihat cantiknya. Banyak kok cewek cantik yang solehah juga banyak. Banyak. Ya. Terkadang yang membuat seorang wanita ini cantik bukan karena pepayesnya, bukan karena dandannya, tapi karena air wudhunya yang sering dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, menjadikan wajahnya yang biasa-biasa menjadi indah ketika dipandang suaminya. Berarti skincare-nya nggak ngefek nih? Skincare ya lewat ya kan, skincare 50.000 ya. Aduh ya Allah. Jadi tidak menjadi jaminan, ya kan. Tetapi kalau solehah, insya Allah cantik. Kalau cantik belum tentu solehah. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman. Jadi insya Allah udah jelas banget nih Habib Ali jelasin kan tadi terkait masalah pranikah. Jadi teman-teman, satu mantap dulu ya Bib ya. Kemudian yang kedua, Allah pasti akan memberikan rezeki ketika kita sudah memantaskan diri kita untuk kita menikah. Kemudian hubungan kita dengan Allah juga diperbaiki. Meminta, memohon. Kemudian yang keempat, pantasin diri ya, jangan main asal. Oh saya pengangguran mau enggak ya enggak gitu juga. Ya pantasin diri mungkin kerja atau apa, tapi sudah ikhtiar gitu. Nah kemudian ya itu, kalau sudah mantap, sudah semua itu, bismillah jalan gitu. Karena kalau kita udah minta anaknya orang, tandanya ketika setelah menikah anak itu menjadi tanggung jawab kita. Iya. Pindah. Dan kita punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Iya sih. Ya, termasuk yang paling wajib adalah makanan dan pakaian untuk wanita, istri. Nah, maka ketika kita di waktu suatu hari nggak dapat memberikan nafkah, makan atau pakaian kita kepada istri kita, maka dikatakan di dalam fikihnya kita hutang sama istri kita. Hutang. Karena itu kan haknya istri. Istri punya hak makanan dan pakaian dari kita. Ketika kita nggak kasih, itu ibarat hutang. Kalau mau nagih bisa, dipermasalahkan bisa. Tapi kan apa ada orang yang mempermasalahkan urusan seperti itu kan? Tapi memang di fikihnya gitu ya? Iya, itu hutang itu. Jatuhnya hutang. Misalnya hari ini kita punya kewajiban memberikan nafkah makan, kita nggak bisa ngasih. Itu masuknya hutang yang harus dibayar. Jadi nggak main-main juga. Tetapi insya Allah ketika pernikahan itu pernikahan yang benar, pernikahan dengan cara yang baik, maka akan mendatangkan ridhonya Allah. Kalau Allah ridho, insya Allah rezekinya dibuka. Yang penting mau ikhtiar. Masya Allah. Iya. Terus kemudian ini Bib, terkait wali Bib. Nah, wali ini berarti di pihak perempuan ya Bib ya? Iya. Kalau misal orang tuanya meninggal gitu gimana Bib? Maksudnya siapa nih yang bisa menjadi walinya gitu? Kan wali itu ada macam-macam nih. Ada wali mujibir, ada wali yang selainnya. Nah, wali ini, wali pokok ini adalah ayah. Ini pokok, nggak bisa digantikan. Kalau ada wajib dia, ya kan?
wali pokok. Kecuali si wali ini dia ayahnya ini mewakilkan kepada orang lain, misalnya dia kepingin dinikahkan sama ulama, orang soleh, boleh. Tapi syaratnya harus diwakilkan. Si ayahnya harus mewakilkan, ngomong, saya wakilkan kepada panjenengan, kepada antum untuk yang menikahkan anak saya yang bernama Fulanah dengan laki-laki yang bernama Fulan bin Fulan. Harus dijelaskan. Terus maka nanti yang diwakilkan, misalnya saya terima perwalian ini, maka saya setelah itu boleh menikahkan. Jadi ada akadnya gitu? Harus ada akadnya. Oh. Kalau tidak harus ini. Ya. Yang wali pokok tuh ayah. Ayah tidak ada, kakek. Kalau kakeknya masih hidup nih. Iya. Kakek nggak ada, ayahnya kakek naik ke atas, itu yang pokok. Oh, ya pasti udah nggak ada tuh. Kalau nggak ada, baru yang lain. Siapa? Saudara laki-lakinya atau pamannya dari saudara ayahnya. Oh, berarti adik atau kakaknya ayah gitu? Iya. Oh. Nah, nanti ada runtutannya. Digantikan. Kalau misalnya nggak ada semua, iya. Ya dia nggak punya dari orang tuanya nggak ada, paman saudara ayah nggak ada, kakak atau adik laki-laki nggak ada, kemudian keponakan atau sepupunya dia juga nggak ada, sepupu juga bisa menjadi wali, nggak ada juga, ya kan? Terus bagaimana? Dan pamannya ayah juga nggak ada, pamannya ayah berarti kan saudaranya kakek, nggak ada semua lah yang bisa punya hak untuk jadi wali, orangnya nggak ada semua. Maka apakah dinikahkan oleh ibunya? Saudara dari ibu? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Maka yang nanti menikahkan, yang punya hak itu adalah hakim. Hakim kalau sekarang ya mungkin penghulu. KUA itu. Penghulu yang punya hak. Oh, kalau dari ibu nggak bisa? Nggak bisa. Tetap dari bapak. Harus dari keluarga laki-laki. Kalau dari bapak semua nggak ada, baru jatuhnya ke wali hakim itu. Oh. Kalau misalnya masih ada, tapi yang menikahkan wali hakim gimana statusnya? Boleh, tapi dengan syarat diwakilkan. Nah, kalau nggak ada ucapan gitu? Nggak bisa dong. Oh, tetap nggak bisa? Bisa. Wali hakim itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Karena kalau kita lihat, kalau yang nanti pernah datang di acara pernikahan, itu rata-rata wali hakim atau penghulu. KUA itu dia hanya mencatat dan menyaksikan. Iya. Dia tidak bertempat sebagai yang menikahkan. Enggak. Iya sih memang. Oke. Jadi memang harus dari keluarga bapak ya. Ya. Dan ini sangat penting. Kalau sampai dalam hal ini kita gagal paham, maka kan pernikahannya nggak sah nih. Oh, bisa jadi nggak sah? Bisa, orang tuanya masih ada, terus yang nikahkan orang lain, tidak ada perwalian, maka pernikahannya nggak sah. Kalau pernikahannya nggak sah, anaknya jadi apa? Nggak sah juga. Iya, anak zina jadinya. Loh? Oh, iya. Kan nggak sah pernikahannya, anaknya kan juga nggak sah jadinya. Waduh. Maka benar-benar perlu diperhatikan, ya kan? Benar-benar perlu diperhatikan. Terkadang nih juga ada lagi kasus, misalnya ada perempuan diangkat anak sama orang tuanya sudah nggak ada. Iya. Ya kan? Ketika dinikahkan, yang nikahkan kan wali nih, wali hakim, ya atau ya wali hakim lah misalnya. Maka ketika laki-laki ini berkata saya terima nikahnya fulan, kan harusnya bintinya bapaknya sudah nggak ada. Dan terkadang ini yang angkat anak jangan harus pakai nama saya, karena saya sudah ngasuh dari kecil. Loh, tapi kan nggak saudara. Iya, tapi kan ada kejadian seperti itu. Itu kalau terjadi nggak sah juga pernikahannya. Kalau bintinya tidak dinisbatkan kepada ayah kandungnya nggak sah, harus dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Oh iya. Karena ada kejadian orang cerita itu ada yang seperti itu. Masya Allah. Ya jangan mau. Berarti memang harus ditelusuri dulu ya. Ditelusuri. Oh iya. Nih teman-teman, kelihatannya sepele ya, tapi ternyata ini ngefek juga ini. Jadi memang untuk berarti yang pihak perempuan ya Bib ya? Yang apa? Yang harus lebih detail dia terkait walinya itu ya? Iya, karena maksudnya, memang wali itu termasuk syaratnya dari pihak perempuan. Iya. Jadi kan kadang ada teman mungkin yang orang tuanya sudah meninggal atau apa, jadi dia langsung wali hakim weh gitu, mungkin untuk mempersingkat gitu. Tapi ternyata dia masih punya ada. Tapi harus dipastikan dulu dia ada pamannya enggak. Nah, iya. Mungkin mikirnya kalau udah nggak ada orang tua ya berarti nggak usah kan gitu. Nah teman-teman, jadi di sini jelas ya. Jadi
Kalau misalnya untuk yang walinya itu harus dari bapak, ya Bib ya? Dari keluarga bapak. Wali itu dari bapaknya perempuan, keluarga dari bapaknya perempuan. Keluarga dari bapaknya yang perempuan. Jadi itu, bapak dan saudara-saudara laki-lakinya atau kerabatnya, ya toh, pamannya atau anaknya sendiri, saudaranya perempuan, saudara laki-lakinya yang akan menikah, saudara laki-lakinya akan menikah. Masya Allah. Terus selain wali apa lagi Bib? Yang kelihatannya harus ada 4 hal yang perlu diperhatikan, ya. Yang wajib ini syarat sahnya nikah ada 4. Harus adanya wali, adanya yang menikah, yaitu oleh laki-laki dan perempuan. Serem juga nggak juga. Kemudian adanya mahar. Oh, mahar. Yang terakhir adanya saksi sudah sih. Belum. Saksi. Satunya saksi dan sigot 5 berarti. Sigot itu? Pelafatan. Saya terima nikahnya fulan. Itu masuk dalam itu ya? Masuk dalam hitungan. Terkait mahar Bib, mahar itu harusnya seperti apa sih Bib? Mahar itu sebaik-baiknya mahar adalah yang mana paling banyak. Kalau dari laki-laki kepada perempuan, sebaik-baiknya laki-laki yang memberikan mahar yang banyak untuk memberikan nilai mahar yang tinggi kepada calon wanitanya. Sebaik-baiknya perempuan yang meminta mahar serendah-rendahnya kepada suaminya. Berarti kan tengah-tengah. Iya. Berarti tandanya di sini ada apa? Komunikasi harusnya. Iya betul. Ya kan? Ini apa? Yang laki-laki berusaha ngasih yang terbaik, yang perempuan udah jangan terlalu berat, nggak apa-apa. Kesepakatan. Harus ada kesepakatan. Karena terkadang mahar itu masing-masing tempat beda. Kayak di Semarang nih, umumnya di Semarang berapa maharnya 500.000. Nanti di Kalimantan beda, umumnya di Kalimantan berapa misalnya 5 juta. Di Jakarta beda lagi, umumnya mahar di Jakarta berapa? 2,5 misalnya. Oh, ada standarnya gitu Bib? Iya, ya, pada umumnya. Standarnya itu bukan ditentukan dengan dari KUA-nya ya, bukan. Tapi umumnya di daerah situ itu maharnya sekian. Karena apa? Ya banyaknya kejadian yang terjadi, umumnya memang sekian. Iya. Terkait untuk kan nanti tukar cincin gitu ya Bib? Iya. Nah, cincinnya itu katanya dia bilang kalau untuk yang laki itu nggak boleh emas kan? Atau gimana? Nah itu gimana Bib? Kalau perempuan kan emas gitu. Terus ada standar ukurannya nggak, berapa gram ya, gitu atau apa? Di dalam syariat Islam tidak ada namanya dalam pernikahan itu tukar cincin. Tukar cincin itu masuknya mungkin ke adat ya. Tambahan di dalam pernikahan. Nggak ada namanya tukar cincin. Dan cincin itu masuknya di mana? Mahar atau apa? Kan seperti itu kan? Iya. Ya kan? Kalau yang di dalam pernikahan itu biasanya rata-rata kalau di sini ya, di Indonesia ini maksudnya dimasukkan ke mahar biasanya. Mahar. Kalau memang ada menggunakan acara tukar cincin, karena kan tukar cincin itu kan waktu lamaran. Iya. Dan lamaran berarti belum nikah. sah, belum halal. Belum. Maka nggak boleh untuknya laki-laki memakaikan ke perempuan. Yang pertama itu kan banyak sering terjadi dosa kan. Tandanya terjadinya kesakralan di dalam hal yang dosa ini malah nggak bagus untuk pernikahan. Ya paling tidak kalau memang ada acara pakai cincin, biarlah yang memakai dari ibunya yang laki-laki, calon mertuanya, ya kan? Calon mertua yang perempuan. Kalau laki-laki ya jangan pakai emas. Terus pakai apa? Diganti. Selain emas pokoknya. Kalau perlu nggak usah pakai cincin. Buat apa? Cukup biar perempuannya aja yang dipakai cincin. Saya nggak pakai. Itu yang nggak apa Bib? Memang nggak ada keharusan. Pakai cincin tuh nggak ada keharusan. Nggak ada keharusan. Loh, maksudnya dalam ketika nikahnya gitu pun si perempuan juga nggak harus ke lakinya ya? Nggak harus. Tapi yang laki ke perempuan gitu? Iya. Malah indal habaib kalau nikah itu perempuannya nggak dikeluarkan. Sampai dijajarkan itu sama laki-laki kan belum resmi, belum suami istri. Kenapa harus dijajarkan? Nanti kalau udah sah dipanggil. Laki-lakinya dibawa ke dalam. Dibawa ke tempatnya perempuan-perempuan nih, ditemuin, didudukin di situ. Ketemu sama ibunya yang perempuan, ibunya dia. Gitu. Jangan terus diobral. Malah dilihat. Nah, iya. Loh, terus setelah ketemu gitu, terus udah gitu. Ya udah biasanya kan didudukin kan pada foto-foto keluarga. Ya udah foto keluarga selesai, sudah selesai.
Iya. Jangan lama-lama, kasihan pengantinnya. Kepingin masuk kamar soalnya. Mau ngobrol ya kan. Mau Biar chemistry-nya dapet gitu. Masa dijagain merumuskan visi dan misi keluarga gitu. Kayaknya pengalaman ya. Iya. Sudah menikah? Belum. Ya, saya semangat nanya. Iya, siap. Iya. Oke, jadi jelas ya teman-teman ya. Jadi ada syarat yang wajib ya, Bib ya. Iya. Pertama wali, kemudian yang kedua mahar, kemudian yang ketiga ada saksi, terus kemudian ada mempelainya, pria dan wanita, terus pengucapan lafadznya. Jadi ada 5 teman-teman. Nah itu perlu diperhatikan. Itu yang harus teman-teman perhatiin. Nah, kalau ini semua udah oke, Bismillah teman-teman. Langsung. Nah, ini urutannya kalau wali di sini dalam kitab dijelaskan bahwasanya yang pertama ayah, ya kemudian kakek, ya, kemudian saudara kandung, saudara laki-laki kandungnya si bapak, calon si perempuan, perempuannya. jadi kakak atau adik, adiknya yang kandung. Gak ada nih, berarti saudara dia sebapak beda ibu. Oh sepupu. Enggak, saudara kandung tapi beda satu bapak beda ibu. Oke, ya. Nah, jadi bapaknya mungkin istrinya lebih dari satu. Lebih dari satu. Kemudian kalau nggak ada lagi keponakannya dia. Jadi anak daripada saudara kandung. Iya. Sebapak seibu maksudnya. Sebapak seibu. Saudara kandung ini maksudnya sebapak seibu. Iya. Nggak ada lagi keponakannya dia, anak dari saudara sebapak. Nah, kemudian nggak ada lagi baru paman kandung. Itu berarti saudaranya ayah yang sebapak seibu. Iya. Entah kakak atau adiknya ya. Entah kakak atau adik. Urutannya. Nggak ada saudara sebapaknya ayah. Saudara sebapaknya ayah. Jadi ya kakeknya istrinya lebih dari satu berarti. Iya betul. Nah, kemudian nggak ada anaknya paman sebapak seibu kandung. Ya. Jadi berarti kan sepupunya dia. Sepupu. Gak ada, ya lanjut lagi dari anaknya sebapak. Nah, sepupunya dia tapi yang anak sebapak. Seperti itu. Tapi kalau anak nggak boleh menikahkan. Contoh nih, perempuannya janda, punya anak laki-laki, nggak boleh dia menjadi wali untuk ibunya. Menikahkan. Jadi wali untuk ibunya nggak boleh. Dia nggak bisa memegang wilayah orang untuk ibunya. Di dalam menikahkan nggak bisa. Baik, Masya Allah, Barakallah, Bib, Jazakallah khair. Alhamdulillah, semoga Kang Nadir cepat menikah, dapat jodoh yang solehah. Amin ya Allah. Solehah dunia, solehah akhirat. Amin ya Allah, amin. Doanya ya, Bib ya. Amin, saling mendoakan. Teman-teman juga doain. Semoga tadi Habib doain, semoga saya bisa ketemu dengan jodohnya yang Allah ridho, yang orang tuanya juga ridho semua. Amin ya Rabb. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita istiqomah Habib ya. Mudah-mudahan ke depan nanti kita akan terus. Kalau teman-teman ada mau request terkait tema apa yang pengen dibahas, nanti bisa teman-teman ngisi di kolom komentar. Kita membuka apa aja, insya Allah. Ini mumpung ada gudangnya ilmu, sayang kalau nggak dimanfaatin. Bisa ditanya apa aja, insya Allah Habib juga nanti kita sharing lah intinya gitu. Dan insya Allah ke depan kita nanti akan berkolaborasi ya Habib ya. Insya Allah. Dengan para ulama atau dengan habaib atau dengan nanti dengan Gus atau Kiai, tapi siapa? Nah itu surprise-nya nanti. Oke, terima kasih, semoga jadi manfaat, semoga jadi amal jariah buat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen, bagi ke saudara-saudara, keluarga, teman-teman yang lain. Semoga jadi manfaat buat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah